Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Komang Devana Hariswa, nomor absen 21 dari kelas 11 IPS 1. Melalui kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai tugas aktivitas 2 pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum lanjut, saya disclaimer terlebih dahulu mengenai tujuan saya membuat video ini, yaitu hanyalah untuk memenuhi tugas pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi ancaman di bidang politik dan ideologi, pada materi bab 2, pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, yaitu ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, pada buku LKS halaman 31 hingga 32 telah disajikan sebuah artikel yang berisi tentang ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal, melalui video ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai sebuah artikel tersebut yang tertuang dalam tugas aktivitas 2. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa komunisme dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, dari artikel yang telah terlampir pada buku LKS halaman 31 hingga 32, dapat saya ketahui bahwa komunisme merupakan suatu ideologi atau pandangan filsafat. Nah, lebih lanjut mengenai komunisme, menilik data dari detik.com, ideologi komunis merupakan suatu ideologi yang menekankan pada aspek kepemilikan bersama. Etika dasar dalam ideologi ini hanya berdasarkan pada kebaikan, maka segala hal dapat dihalalkan dan dilakukan. Nah, berbicara tentang komunis, ide atau gagasan komunisme ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam sebuah buku yang berjudul Manifesto Politik yang terbit pada 21 Februari 1848. Gagasan komunis ini muncul sebagai reaksi dari maraknya praktik kapitalisme sejak abad ke-18 Masehi, di mana pada saat itu kapitalis yang berorientasi terhadap modal dan kepemilikan individu sangat antipati terhadap kaum buruh. Hal tersebut memunculkan suatu kelas ekonomi atas atau kaum pemilik modal yang akan semakin kaya, dan kelas ekonomi bawah atau kaum buruh yang akan semakin miskin. Pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels ini menjadi dasar teori komunisme modern atau yang lebih dikenal sebagai Marxism. Selanjutnya, komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan sejak meletusnya revolusi Bolshevik atau revolusi kaum buruh yang terjadi di Rusia pada Oktober 1917. Sejak saat itu, komunisme menjadi ideologi dan disebarluaskan ke berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Hal ini terbukti dari berdirinya Partai Komunis Indonesia pada 23 Mei 1914 di Jakarta yang didirikan oleh Hans Nevliet, seorang anggota Partai Buruh pada zaman Hindia Belanda. Nah, kembali ke pertanyaan, mengapa komunisme dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia? Nah, berbicara tentang komunisme, mungkin kita tidak asing lagi dengan salah satu tragedi yang berkaitan dengan komunis. Ya, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Nah, maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan membaginya menjadi 2 poin, yaitu mengapa komunis dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebelum tahun 1965 dan mengapa komunisme dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia setelah tahun 1965. Lanjut saja ke poin yang pertama, yaitu alasan komunisme dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebelum tahun 1965. Yang pertama yaitu komunisme menghalalkan segala cara. Nah, dalam mencapai tujuan tanpa kelas, kaum komunis menghalalkan segala cara, salah satunya dengan menggunakan kekerasan yang tertuang dalam pemberontakan dan penindasan. Sebagai contoh, revolusi Bolshevik tahun 1917 di Rusia, revolusi Cina pada tahun 1991,
G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia. Nah, hal inilah yang nantinya akan memunculkan gerakan radikal yang menganggap pihak dengan pandangan selain komunisme sebagai musuh besar. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran demokrasi yang kita pegang selama ini. Kemudian yang kedua, yaitu komunis dianggap membunuh rasa nasionalisme. Mengingat dalam negara komunis, negaralah yang mengatur segala hal demi terciptanya masyarakat yang totalitas tanpa kelas-kelas tertentu. Maka semua yang diterapkan oleh negara sudah pasti harus dipatuhi karena dianggap benar. Lantas, bagaimana jika negara mengajarkan yang salah? Nah, sudah tentu masyarakatnya akan terpaksa mematuhinya, karena jika tidak, akan dianggap sebagai musuh terbesar negara yang pantas untuk dihukum. Kemudian yang ketiga, yaitu komunisme dianggap membunuh hak asasi manusia. Karena dalam komunis, bertindak secara radikal sudah tentu menghalalkan berbagai cara, termasuk pembunuhan. Seperti pembunuhan Gubernur Jawa Timur Aryo Surjo pada peristiwa Madiun 1948 dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pada peristiwa G30 SPKI. Kemudian yang keempat, komunisme dianggap bertentangan dengan sila ketuhanan dalam Pancasila, yang dimana dalam komunisme agama dianggap sebagai candu belaka. Hal ini bertentangan dengan masyarakat Indonesia, khususnya sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana masyarakat Indonesia menganggap agama murni sebagai kepercayaan yang telah ada jauh sebelum Pancasila dicetuskan, yaitu berasal dari nenek moyang kita yang mempercayai adanya kekuatan pada roh nenek moyang atau animisme, kemudian adanya roh yang mendiami benda-benda tertentu atau dinamisme, kemudian masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masuknya Islam, dan masuknya agama Nasrani yang dibawa oleh bangsa Barat. Kemudian alasan komunisme dilarang setelah tahun 1965, yaitu adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pembubaran PKI. Di mana dalam TAP MPRS ini menganggap bahwa komunis atau PKI merupakan suatu organisasi yang terlarang dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham maupun ajaran komunis. Langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang G30 SPKI? Nah, menilik dari artikel, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, serta mengubah Indonesia menjadi negara yang berpaham komunis dengan mengganti ideologi Pancasila. Gerakan ini merupakan puncak dari serangkaian pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit, yang bertujuan untuk menculik 7 perwira tinggi Angkatan Darat pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Sudah sejak lama kekuatan komunis ini memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia untuk bisa mendapat dukungan penuh untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara komunis. Namun, TNI Angkatan Darat menjadi salah satu kekuatan yang menentang rencana PKI tersebut. Seperti situasi politik di tahun 1956 yang membutuhkan banyak sukarelawan. Nah, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah untuk bisa membentuk angkatan kelima yang terdiri dari kaum petani dan buruh yang disenjatai. Jadi angkatan kelima ini merupakan angkatan yang selain angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi. Nah, hal inilah yang menimbulkan kegelisahan di kalangan pemimpin militer, khususnya Angkatan Darat, karena mereka khawatir unsur ini akan digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Darat menolak keras usulan tersebut. Perselisihan antara Angkatan Darat dengan PKI ini mencapai puncaknya pada 14 Mei 1965, ketika terjadi tragedi Bandar Betsi di Simalungun, Sumatera Utara. Nah, di mana pada saat itu
Pelda Sujono, seorang angkatan darat TNI, hendak menghentikan penyerobotan tanah milik perusahaan perkebunan negara yang dilakukan oleh 3 sayap organisasi PKI, yaitu Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Rakyat atau PR, dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Namun Sujono terbunuh oleh gerakan-gerakan tersebut yang membuat Letjen Ahmad Yani menuntut agar mereka yang terlibat harus diadili. PKI pun tidak turut diam. Pihak PKI memfitnah tentang isu adanya sekelompok jenderal angkatan darat yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno karena tidak puas dengan kinerja beliau. Menurut PKI, bukti dari rencana tersebut adanya isu sebuah dokumen Gilscript yang isinya mengesankan bahwa ada perwira-perwira angkatan darat yang telah dibeli oleh pihak barat. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa para anggota Dewan Jenderal untuk diadili. Dengan diadu dombanya antara TNI Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno oleh PKI, maka meletuslah peristiwa yang kita kenal sebagai G30 SPKI yang melibatkan aksi penculikan 7 jenderal yang sangat anti-komunis, yaitu Letjen TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Mayor Jenderal TNI Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal TNI Siswando Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Sisumiharjo, dan Jenderal Abdul Haris Nasution yang diganti oleh ajudannya, yaitu Letu Pierre Andreas Tendean. Nah, jadi secara garis besar itu dia yang saya ketahui tentang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Baik teman-teman, sekian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai tugas aktivitas 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama video berlangsung, baik dari segi penyampaian maupun dari segi materi. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.